Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan, kekuatan serta kesempatan kepada kita untuk selalu tetap istiqomah berta'abudi kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, kembali saya akan mengajak kita semua untuk sama-sama mencermati dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh saudara kita yang beragama Kristen ini, yang mengulas tentang bahagian dari ibadah bersuci. Kalau di dalam Islam begitu bahasanya, bersuci. Dia menyentuh atau menyinggung tentang wudhu, dan dia menyampaikan bahwasanya wudhu itu tidak hanya ada di dalam agama Islam, tapi sedianya juga ada di Kristen dan juga di dalam ajaran Yahudi yang tertuang di dalam Alkitab. Seperti apa pembahasannya, sama-sama kita saksikan saudara. Nanti setelah itu kita coba memberikan ulasan dan tanggapan terhadap apa yang dia sampaikan. Halo, jangan dulu di scroll video ini. Kiranya video ini dapat memberkati kita semua. Ada di Muslim yang namanya air wudhu. Untuk masuk sembahyang ya, minum kopi dulu ya, enak. Untuk masuk ke tempat sembahyang atau ke masjid harus berwudu, membersihkan diri. Tahukah Anda bahwa sejarah Alkitab juga pernah mencatat praktek seperti ini, di mana imam itu, kalau Anda baca dalam kitab Keluaran, kitab yang kedua di Perjanjian Lama, atau kitab yang kedua di kitab Tanaknya orang Yahudi, ada terlalu banyak ayat yang mencatat bahwa di tabernakel itu, tempat sembayangnya orang Israel waktu di padang gurun, ada yang namanya satu alat yang ada di dalam tabernakel itu, yang ada di halaman, iya kan? Satu alat yang namanya bejana pembasuhan. Imam Harun ketika dia mau masuk ke sana, ke ruang Maha Kudus, mau bertemu dengan Tuhannya, dia harus membersihkan dirinya, membasuh dirinya di bejana pembasuhan sehingga dia layak masuk ke dalamnya. Oke? Bahkan anak-anak Imam Harun suku Lewi harus membersihkan diri di sana sehingga mereka layak untuk melayani, sehingga mereka layak berada di hadirat Tuhan. Makanya saya percaya ketika penjelasan ini terjadi, kita akan merasakan bahwa agama Islam itu indah, agama Kristen juga itu indah. Shalom. Ya, berkaitan dengan apa yang dipaparkan tentang wudhu, ya, penyampaian dan pemaparan beliau ini tidak salah, saudara. Saya akan mengajak kita semua mencoba melihat secara detail tentang ayat-ayat yang membahas tentang bersuci di dalam Alkitab itu sendiri. Kalau di dalam Al-Quran mungkin kita bisa melihat di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6.
Di dalam ayat itu, kalau di dalam Al-Maidah ayat ke-6 itu, di sana ada penjelasan tentang wudhu, tentang tayamum, dan juga ada tentang mandi junub. Nah, bagaimana dengan Alkitab? Ada beberapa ayat, saudara. Ini sama-sama kita coba bahas dan kita bicarakan. Ayat-ayat di dalam Alkitab itu juga ada membicarakan tentang bersuci. Ya. Khususnya di sini saya akan mengajak kita untuk melihat ada dua bentuk bersuci yang juga diajarkan di dalam Alkitab itu, yakni berwudu dan mandi junub. Di mana kita dapat melihat hal itu? Pertama, kita dapat melihat ini di dalam Keluaran pasal 40 ayat 31 sampai 32. Di dalam ayat itu dikatakan begini. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi dalam Keluaran pasal 40 ayat 31 sampai 32, Tuhan memerintahkan kepada Musa dan Harun sebelum masuk ke mezbah, sebelum masuk ke kemah pertemuan untuk beribadah, maka mereka diperintahkan untuk membasuh kaki dan tangan. Ini indikasi untuk bersuci, membasuh kaki dan tangan. Sama juga halnya di dalam, kalau di dalam Al-Quran itu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian ada kalimat berikutnya tuh wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi membasuh tangan dan juga membasuh kaki. Batasnya kalau tangan sampai siku, kaki sampai mata kaki. Kemudian Keluaran pasal 30 ayat 20 sampai 21. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki ya dengan air supaya mereka tidak mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian, nah, dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka tidak mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Di dalam Keluaran pasal 30 ayat 20 sampai 21 ini sama atau mirip dengan apa yang disampaikan dalam Keluaran pasal 40 ayat 31 dan 32. Memerintahkan untuk membasuh tangan dan kaki ketika akan masuk ke dalam mezbah atau kemah pertemuan untuk menjalankan ibadah. Gitu ya. Kita lihat 2 Samuel pasal 20. Ya. Lalu Daud ya, bangun dari lantai, ia mandi ya, dan berurat dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Dia mandi, sujud untuk menyembah. Ini mulai indikasi untuk membersihkan diri secara mandi wajib sebelum melaksanakan ibadah, sebelum melaksanakan sujud menyembah kepada Tuhan. Tepatnya atau tegasnya itu ada di dalam Ulangan pasal 23 ayat 10 sampai dengan 11. Di dalam ayat ini dikatakan begini, saudara. Apabila ada di antaramu seorang laki-laki yang tidak tahir, saya ulangi, laki-laki yang tidak tahir artinya yang tidak bersih, sedang bernajis, sedang berhadas, itulah bahasanya. Apabila ada di antaramu seorang laki-laki yang tidak tahir, ya, disebabkan oleh sesuatu yang terjadi atasnya pada malam hari, ya mungkin dalam hal ini ingin menjelaskan seorang laki-laki yang sedang berjunub, berhadas besar karena mungkin dia bersenggama malam hari, bersetubuh dengan istrinya di malam hari. Maka apa perintahnya dalam Ulangan pasal 23 ayat 10 dan 11 ini? Maka haruslah ia pergi keluar perkemahannya. Jangan ia masuk ke dalam perkemahan. Kemudian menjelang senja haruslah ia mandi dengan air. Ini ajaran untuk mandi junub, mandi wajib. Ya. Dan pada waktu matahari terbenam, ia baru boleh masuk ke dalam perkemahan. Jadi saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh salah seorang jemaat gereja ini, yang beragama Kristen ini, sungguh dia mulai menarik benang merah begitu ya. Benang merah tentang ajaran toharoh
tentang ajaran bersuci yang ada di dalam syariat Islam, kemudian dia combine, dia cocokkan, dia dia sesuaikan dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Jadi memang benar, memang tepat adanya pelajaran bersuci atau ajaran untuk berwudu dan mandi junub itu tidak hanya ada di dalam Al-Quran atau di syariat Islam saja, akan tetapi di dalam Alkitab. Ya, di dalam Alkitab sekali lagi hal itu juga diperintahkan. Maka itulah seharusnya yang dilakukan oleh saudara-saudaraku yang saat ini beragama Kristen. Kalian juga memegang kitab Taurat. Dalam perjanjian lama itu sangat jelas ini ayat-ayatnya, sangat jelas disebutkan di situ diperintahkan untuk bersuci. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat dan ini bisa menjadi bahan renungan buat kita semua, khususnya bagi saudara-saudaraku yang beragama Kristen, bahwasanya kita sesama Islam dan Kristen, kita memang diperintahkan untuk melaksanakan berwudu dan mandi wajib. Demikian, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.